Salam bagi semua rekan-rekan dan juga semua saudara-saudara dalam Yesuha, di mana saja Anda berada. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, sehingga Bapak Yesuha sedang memulihkan keadaan kita, keadaan Sion, keadaan Papua, keadaan secara pribadi, keluarga, kaum, dan suku di atas tanah Papua sebagai hubungan kaum keluarga Papua yang telah melahirkan Yesua dari Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai, saya datang kembali hadir dan menyampaikan kabar berita yang indah dari Yesua HaMashiach Adonai yang sedang memulihkan keadaan kita di Papua, terutama orang-orang asli Papua di mana saja Anda berada, baik yang tersebar di seluruh Papua maupun di luar Papua. Haleluya. Pada kali ini saya akan menyampaikan kesaksian dan juga rema dan logos firman Tuhan, di mana Yahweh Yesua telah kembalikan pakaian-pakaian raja, pakaian-pakaian imamat raja, kebesaran Raja Daud dan juga Salomo, raja-raja Israel, yang itu dari Roma dikembalikan ke Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai, maka saya mengambil judul di sini adalah Yesua kembalikan pakaian raja dan rajani dan imamat Israel Papua dari Romawi. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa, karena Engkau sedang memulihkan keadaan pribadi, keluarga, kaum, marga, dan suku-suku Israel kuno yang dihukumkan di Papua melalui doa pemulihan penyelesaian dosa perusakan Taman Eden, penyelesaian dosa turun-temurun Israel Papua, dan juga penyelesaian orasi penyaliban Yesua oleh 12 suku Israel Papua. Terima kasih Bapak, kali ini Bapak sudah mengembalikan setiap berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani dari gunung tua Israel kuno, di mana Bapak pada zaman dahulu, di mana pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Kau datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyai kelimpahan. Di mana kali ini Bapak Yesua telah mengembalikan jubah-jubah atau pakaian rajani dan imamat yang dicuri oleh Romawi pada zaman waktu Romawi memasukkan Injil di atas Papua. Itu sudah dikembalikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Haleluya. Dan kami minta Roh Kudus terus bekerja, beracara, mengambil alih di mimbar hati kami, untuk Roh Kudus berbicara, menyampaikan dan mengungkapkan kebenaran-kebenaran dalam rangka pemulihan-pemulihan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai, saya bacakan dulu firman Tuhan di Lukas 23 ayatnya yang ke-11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Lukas 23:34. Yesua berkata, "Ya Abah, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai, bercerita tentang pakaian-pakaian raja Israel kuno, yaitu terutama juga pada zaman raja turunan Yehuda, dari kerajaan Yehuda, yaitu dari Raja Daud dan juga dari Salomo.
itu mereka memakai pakaian-pakaian jubah biru, ungu, biru, putih, ya di dalamnya ada merah. Jadi warna-warna kerajaan kermisi, warna-warna kemah suci, pintu kain kemah suci. Ya, pakaian-pakaian itu mereka menggunakannya, tapi bahan-bahannya dibuat dari siput kran. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman tahun-tahun 2600 itu, pada tahun 600-an, itu seluruh dunia dari Inggris, dari Roma, dari Eropa, bahkan dari Yerusalem, itu mereka mencari Alkitab sambil memberitakan kebenaran yang keluar dari Yerusalem, sambil mereka mencari daerah-daerah jajahan baru, dan juga sambil mereka ekspansi ekonomi dan politik, mencari daerah jajahan baru sambil mencari Alkitab, yang gulungan-gulungan Alkitab yang ada di seluruh dunia. Ya, saudara-saudara terkasih, haleluya. Yang terakhir mereka memasuki ujung bumi Papua adalah Spanyol, terus Inggris, Portugal, dari Eropa yang sudah masuk. Sampai tahun 1935 itu Injil ini dia sudah masuk di Papua pantai melalui misi Katolik, terus misi GKI di tanah Papua melalui Mansenam, tetapi dia belum masuk ke pedalaman Papua mulai dari Sorong ke Pengge karena tertutup dan susah untuk masuk. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ya, jadi pada tahun 1935 itu kami di Auke Tekege itu seorang tokoh penjemput misionaris ke pantai selatan. Itu sebelum dia pergi itu dia mendapat petunjuk dari malaikat, petunjuk dari Tuhan untuk dia segera ke sana untuk mengambil Alkitab atau metafor yang dibawa masuk dari pantai selatan. Jadi sebelum ke sana itu tokoh Auke Tekege itu sudah mimpi. Itu cerita orang tua, karena aku itu saya panggil dia itu bapak saya, sedangkan tetek saya itu karena dia saya punya tetek itu Bewi Tekege, anaknya Auke Tekege. Auke ini tinggal di perbatasan antara orang di Kokonau dengan suku Me. Nah, berdasarkan pernyataan itu Auke juga turun ambil bawa masuk misionaris ke ini, dan juga pada saat yang sama juga tete saya Bewi Tekege juga mendapat pernyataan dari Tage waktu dia menyeberang di Tage di atas. Itu Tuhan suruh malaikat Tuhan datang kepada dan beritahukan pergi ambil Alkitab yang sedang dibawa masuk oleh Auke Tekege dengan misionaris. Jadi karena Bapak memberitahukan bahwa karena tete ini biasa berdoa, dan saya punya nyanyian dalam doa itu, teriakan itu dalam bahasa Me itu begini. Auga kitame yamoga kitame wayat menadan auga doga tai pare mato katini makai ebe katini bonai. Dia bilang, Bapa pencipta langit dan bumi yang menghadap ke sebelah barat, kapan kembali menghadap ke sebelah timur? Jangan membelakangi kami dan jangan sembunyikan wajahmu terhadap kami. Itu biasa tete biasa berdoa. Tete kami Bewi Tekege itu biasa berdoa, dan bapak tua saya yang meninggal tahun 2006 itu beritahukan saya. Baru dia beritahukan saya bahwa kau tuh berdoa sama seperti kau punya tete. Dia biasa berdoa itu seperti itu sambil dia menirukan dia punya bapaknya punya cara berdoa sebelum Injil itu masuk. Jadi berdasarkan petunjuk itu juga mereka ketemu di 35 di 26 Desember 35 di Modio di Mapia, sekarang Kabupaten Dogiai. Lalu setelah itu para tokoh-tokoh seperti macam dari Deya itu, dari wilayah Kabupaten Deya itu, Yemayo Imote, Bewi Tekege, terus Itani Mote,
terus Timada Mote, itu dong baku sepupu semua keluarga. Jadi mereka ini yang pergi. Lalu setelah itu upacara itu selesai, ada perjalanan yang di jalan Tilemans, Pastor Tilemans ini dan juga Jemai Mote dan BWTWTKG, mereka berjalan. Mereka berjalan, tapi dua orang ini tidak ditulis di Alkitab, di sejarah Katolik. Misi masuknya Katolik tidak ditulis dua orang ini, Jemai Mote dengan BWTWTKG, karena ada hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Ya, jadi dalam perjalanan mereka, yang bawa masuk misionaris itu dari Pater Tilemans dari Mapia ke Wagete sini, IDG sekarang kampung kecil, kampung IDG Wagete ini, oleh tete saya yang bersama dengan Timada dan juga Jemayawi, Itani. Jadi pada tahun 36 itu mereka tiba di Wagete di IDG. Mereka masuk melalui KDKW. Ceritanya panjang, saya tidak cerita panjang itu perjalanan karena itu orang baru yang tete bawa misionaris itu. Misi perjalanannya dari sana masuk melalui KDKW sampai di Puru, lari ke Diai, dari Diai mereka kembali lagi masuk ke Kilimeda, ya ke Bitamo, masuk ke Bitamo, masuk ke Dokotopa di Idega sini. Jadi di sini dijemput oleh Bewitai punya anak mantunya yaitu Bukwai Mote. Jadi setelah itu orang-orang mereka kumpul untuk mereka melihat misionaris Tileman yang baru masuk itu. Seperti itu dulu sejarahnya. Langsung mereka setelah itu tahun 67 lari ke sana sampai di Tage itu tahun 37. Saya tidak cerita banyak di dalam dan saya fokus ke bagaimana pakaian itu di bawah. Jadi waktu itu setelah perkembangan selanjutnya karena tahun 42 terjadi perang Jepang hingga 47 dan misi pelayanan itu mulai berjalan tahun 48. Dari Epauto, pusat Katoliknya itu di misionarisnya itu di Epauto. Itu banyak kegiatan mereka lakukan, saya tidak sampaikan di sini. Ya, jadi pada tahun itu juga karena Injil tiba di tempat Yesua lahir, maka sesuai dengan amanat Agung Yesua bahwa berita kalau Injil sampai ke ujung bumi, maka pada saat tahun itu juga Israel merdeka lepas mandat dari Inggris. Karena Injil tiba di tempat lahir Yesua di Epauto tahun 1904. Itu mulai pekabaran Injil jalan. Padahal dia tiba itu tahun 37, tetapi pekabarannya itu mulai tahun 1948. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Hamasya Adonai. Setelah itu berhubungan dengan kesaksian saya yang saya mau sampaikan di sini. Jadi waktu itu Bapak dan Tete dan juga Jemai Mote, Rukaya Wimote, terus dan lain-lain orang-orang tua zaman generasi Dewi TKG dan lain-lain pada zaman itu, mereka pusatkannya di Deya itu di Idega sini kota tuanya, dan misi Katolik dan Kema Injil semua di situ. Nah pada waktu itu ada pastor pertama yang Bapak dan Tete orang mereka buat perahu untuk pastor pertama di Wagete ini. Dia biasakan naik perahu itu untuk ke Okomo sana karena misi pertama ke arah ke Okomo. Dari perahu ini kakak saya dari bapak tua pun anak pertama namanya Teke Kemogo itu, dia main di perahu ini, akhirnya perahu ini rusak dan pastor itu dia datang langsung pukul satu kali itu. Kakak ini Teke Kemogo dia mati tempat, tapi tidak bicara apa-apa, tidak tuntut juga ke pastor itu. Nah itu berjalan sampai pemerintah Belanda masuk, jadi bapak saya diangkat menjadi polisi pertama Belanda, sedangkan bapak tua diangkat menjadi kepala suku waktu pemerintah Belanda.
kepala suku di wilayah Tigi. Dia diangkat, dinobatkan jadi kepala suku. Nah, pada saat itulah Belanda mulai itu, ada beberapa hal yang pada saat itu juga pemerintah Belanda dengan Romawi mereka kerjakan hal-hal yang jahat terhadap orang-orang. Kami punya keluarga juga dengan orang-orang. Jadi kalau sampai Belanda itu dia bertahan di Papua itu, walaupun mereka itu bawa masuk itu, tapi banyak orang bisa korban. Nah, makanya papa saya itu kembalikan pakaian pistol, terus senjata, terus pangkat dengan pakaian semua kembalikan ke polisi Belanda tahun 69, 68. Karena dia melihat kejahatan orang Belanda pada zaman itu. Penyiksaan, semua orang yang pegang kebenaran firman Tuhan itu hampir dibunuh, dibantai. Jadi pada tahun, menurut cerita itu pada tahun 39 itu, ini Pater Tileman tanya ke Auke Tekege, di sini ada Injil, di sini ada kebenaran. Jadi Injil kebenaran ini, apa kamu tahu tidak? Kalau kamu tahu kamu cerita. Tetapi sebelum aku ini cerita, dia tanya ke bapak tete saya, memintai bapaknya, Tekege bagaimana itu? Saya harus sampaikan. Tapi tete bilang, jangan kamu kasih tahu. Kalau kamu kasih tahu semua Injil yang pernah terjadi di sini, nah semua Injil dan tetapur firman Tuhan yang ada di sini, kalau kamu beritahu, nanti Romawi mereka itu akan bunuh kita. Jadi pada waktu itu sudah Tileman dia tuntut, tapi tidak diberitahu karena aku tidak cerita itu. Akhirnya Tileman itu cekik lehernya aku Tekege. Lalu Tileman ini diambil ada 10 perak, 30 perak di lehernya aku Tekege. Itu baru dia bawa ke Roma. Itu terjadi. Nah, pada waktu-waktu yang bersamaan itulah Bapak tua ini diangkat jadi kepala suku, dinobatkan jadi kepala suku pemerintah Belanda di wilayah Tigi. Nah, pada saat itulah mereka mendekati Bapak tua dan ada beberapa hal menyangkut kebesaran-kebesaran yang dibawa melalui gen genetik orang Papua dari turunan-turunan raja-raja di Papua itu, mulai dari Daud, Salomo, lari sampai kepada generasi Bapak Doran, Tete Doran. Pada waktu itu di dalam alam kargoisme itu mereka bawa pakaian-pakaian itu dan semua dikumpulkan ke Roma, dikumpulkan di Roma. Jadi penelitian kalau kita lihat ikuti YouTube, penelitian pakaian jubah raja orang-orang Israel kuno dari Raja Daud, Salomo itu kan dari Timna diketemukan dari timnya, tapi penelitian baru saja diketemukan bahan-bahan yang dibuat. Nah, jubah yang pernah Yesua pakai, Raja Daud pakai, Salomo pakai, nah itu itu yang pada waktu Yesua disalibkan itu kan jubah itu kan diundi. Yang bawa lari itu semua itu Roma yang sembunyikan semua. Lalu kita lihat sejarah jubah-jubah itu katanya ada di Roma semua kalau kita ikuti YouTube. Iya, saudara-saudari terkasih, sebenarnya adalah mereka ambil dari Papua. Dan juga pada zaman itu Alkitab yang dibawa oleh Ratu Elizabeth ke Eropa itu dari Papua itu mereka jalan pakai jalan-jalan kargo. Jalan-jalan mereka mempunyai mata alam. Mereka datang ambil di pantai Nakiri. Itu antara itu sudah dikembalikan. Ya, saudara kembali ke jubah tadi, pakaian raja, haleluya. Jadi saya masuk sekarang ke rema kesaksian. Kesaksiannya seperti begini. Jadi pada tanggal 3 itu, pada tanggal 3 Maret 2025 ini, jadi ada dari Bapak tua punya cucu Doran datang, tete darat datang, lalu mereka ini mereka cek, mereka punya Bapak tua tete punya lokasi. Jadi kami ke sana cek lokasi itu,
Setelah kami cek lokasi itu, lihat apa semua, selesai itu kami kembali ke rumah, kami berdoa, tanya Tuhan, Tuhan jangan sampai dari turunan punya, dari tete orang punya barang tidak baik, sudah lama berdoa, jangan sampai ada lagi. Kami berdoa minta petunjuk, tapi Tuhan bilang itu sudah bersih, sudah lama berdoa. Tapi ada satu yang Tuhan kasih tunjuk di dekat tetep ya Bapak tua punya rumah itu, di situ ada satu sumur, tapi sumur itu lubang. Itu kami tanya, itu lubang apa, sumur apa? Lalu Tuhan bilang, Tuhan perlihatkan melalui jalan ini, di bawah ada pakaian jubah-jubah raja. Dibilang itu ada jubah-jubah raja, pakaian raja. Nanya itu pakaian jubah raja itu siapa punya, zaman apa? Jadi Tuhan bilang itu Raja Salomo, Daud, sampai kepada Yesua. Nah itu bagaimana kami berdoa tanya Tuhan. Ya itu pada waktu Romawi masuk misi Katolik itu sudah mulai misionaris masuk itu, mereka ambil pakaian itu, mereka curi pakaian itu di dalam roh, dalam mata alam mereka, lalu mereka bawa dan simpan mereka ada bawa dan simpan di Roma. Haleluya. Lalu kami berdoa, apakah itu bisa kami ambil kembali dalam roh? Ya, baru kami berdoa. Kami berdoa lalu Tuhan kasih kembali semua itu, pakaian-pakaian jubah-jubah. Kami tanya itu jubah apa? Baru Tuhan bilang itu jubah raja dan imamat. Itu untuk jubah-jubah pelayanan rohani dan jasmani. Dan itu bukan saja kami punya, tetapi juga Tuhan bilang itu raja-raja dari Israel yang dulu punya, dari Papua punya itu, semua diambil kembali. Waktu kami ambil kembali, semua dikembalikan. Jadi semua dikembalikan. Itu bercerita tentang itu artinya apa? Kami tanya Tuhan, itu tentang pelayanan pekerjaan Tuhan secara rohani, memakai jubah-jubah pelayanan, dan juga dikembalikan juga sebagai pakaian kebesaran, sebagai pakaian raja, sebagai pakaian kebesaran. Artinya bahwa ya itu dikembalikan sama orang Papua, supaya orang Papua menjadi orang yang diberkati, menjadi pemimpin-pemimpin. Haleluya. Nah, Tuhan kasih tahu seperti itu, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Tuhan bilang kalau itu sudah dikembalikan, maka jati diri orang Papua dan kebesaran orang Papua itu juga akan ada wibawa, sehingga bangsa-bangsa juga takut terhadap orang Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Seperti itu. Setelah itu ya berdasarkan petunjuk Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, kami juga bergerak ke tempat-tempat yang kami harus injak bersama dengan kami dan anak cucu untuk baru Tuhan bilang begini, dengan menginjaknya tempat-tempat, maka melalui hak kesulungan kaum-kaum turunan dari generasi ke generasi, mulai dari generasi zaman Yosua sampai dengan dari Maria yang melahirkan Yosua sampai dengan sekarang ini, kalau sudah mulai injak kembali, maka berkat-berkat rohani itu akan semakin terbuka, dan berkat-berkat jasmani itu akan terbuka. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach, ini artinya Tuhan bekerja melalui ak kesulungan. Tuhan bekerja melalui ak kesulungan. Jadi ak kesulungan itu biasanya yang tua. Kalau banyak saudara ak kesulungan jatuh ke Tuhan, yang ketua, tetapi biasanya juga Tuhan lihat dari ak kesulungan 12 suku Israel itu jatuh ke siapa? Jatuh ke Yesuha, ke Yehuda. Yehuda ini yang dia melahirkan Yosua dari turunannya. Haleluya. Jadi seperti itu, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ini tanda bahwa Tuhan sedang memulihkan kita, orang-orang Papua, sehingga kita menjadi Tuhan di negeri sendiri, karena Yeshua adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kita orang yang asli orang Papua, menjati diri bangsa Israel, darah daging gen genetik Israel yang ditinggalkan di Papua, menjadi tuan-tuan di negerinya sendiri, dan juga menjadi kaum imamat dan rajani
di atas Papua untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahweh yang kudus dan tidak terbinasa tentang keselamatan yang kekal itu dari timur kembali ke barat. Sambil kita berdiri sebagai pemimpin di pintu-pintu ekonomi, politik, keuangan, di negeri kita. Itu berdasarkan petunjuk Tuhan itu seperti itu, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Saya harap supaya kita orang Papua itu, haleluya, apa yang Roh Kudus sedang bukakan itu harus kita aminkan, harus percaya, kita harus terima dengan iman. Kita tidak bisa itu anggap bahwa kita dengar begitu, tidak bisa dianggap bahwa itu angin lalu. Apa benar? Tidak. Harus terima dengan iman. Aminkan bahwa Tuhan sedang memulihkan keadaan kita. Saudara-saudari terkasih, sehingga kita bukan lagi orang-orang yang diinjak-injak oleh orang Romawi, dari PBB, bangsa-bangsa, dari daerah-daerah koloni. Tidak. Kita mempunyai jati diri dan kita punya kebesaran, pakaian kebesaran yang dari gunung tua pada zaman dahulu. Berkat gunung tua. Berkat gunung tua itu apa? Seperti berkat-berkat Abraham, Daud, Yehuda, Salomo. Itu diturunkan kepada kita sehingga kita dipulihkan, Israel dipulihkan, Papua dipulihkan, Sion dipulihkan, Yerusalem dipulihkan. Pemulihan mulai dari pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa. Itu terjadi karena begini, Tuhan Yesus akan datang itu setelah segala sesuatu dipulihkan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi termasuk juga Yeshua yang pernah diundikan itu juga disembunyikan di Roma. Jadi sudah diambil kembali. Haleluya. Itu makanya Yesus bilang itu, pencuri datangnya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apa aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Dengan demikian kita tidak boleh fanatik dengan agama yang dibawa oleh bangsa-bangsa Romawi, Eropawi, agamawi, dari Amerikawi dan lain-lain. Tetapi mari kita kembali berpegang kepada firman Tuhan, Totapor dan Metapor. Totapor itu adalah firman Tuhan yang hidup yang ada di Papua, walaupun itu tidak tertulis tetapi ditulis dalam hati dan pikiran orang Papua dari dia turun melalui gen genetik. Itu satu. Dan juga Alkitab yang tertulis yang dibawa dari Yerusalem disebut dengan Metapor. Haleluya. Diambil dari Papua, ditulis di Inggris, diterjemahkan di Inggris, ditulis di Inggris, keluar dari Yerusalem. Dibawa kembali ke timur. Haleluya. Dan itu kita terima. Karena itu kita punya. Alkitab itu orang Papua punya. Israel Papua punya. Peristiwa Alkitab semua terjadi di Papua. Kalau agama itu dan denominasi gereja itu bangsa-bangsa punya, bangsa-bangsa koloni punya, dengan dogma, doktrin, dan paradigma mereka. Tetapi Alkitab, Totapor dan Metapor dan Injil, kebenaran Injil Kerajaan Yahweh, Injil yang kekal itu milik orang Papua. Haleluya. Dengan demikian, saudara-saudara harus kalian seperti itu supaya kita mendapat semakin diakui oleh Yeshua HaMashiach Adonai, dan orang Papua itu dipromosikan oleh Tuhan karena semakin mengakui Yeshua HaMashiach Adonai. Itu hal ini penting. Hal ini penting sebab segala sesuatu berkat rohani jasmani dari ujung apa semua itu sumbernya ada dikembali kepada Yeshua HaMashiach Adonai. Tidak ada sesuatu. Bumi ini saja dialaskan oleh Yeshua HaMashiach Adonai. Bumi ini sebelum Yeshua mati di atas Golgota itu bumi ini masih goyang. Yeshua mati di atas Golgota, darahnya dibawa naik ke tabut, di atas tabut peti perdamaian. Elohim puas memandang kepada darah Yeshua, maka bumi jadi stabil karena ada kedamaian antara surga dan bumi, Bapa dan manusia. Yang kedua kali waktu Yeshua datang, ini pekerjaan pemulihan sudah mulai jalan. Pada waktu Yeshua datang, itu Tuhan Yeshua menciptakan langit bumi yang baru, Yerusalem yang baru, ibu kota kerajaan 1000 tahun yang baru di dalam Yeshua. Dan Yeshua datang dan bumi yang lama ini akan lenyap. Haleluya. Sebelum bumi yang lama itu akan lenyap, akan berlangsung dulu kerajaan 1000 tahun damai. Saudara-saudara di rahim bumi Papua, ini pekerjaan pemulihan yang sedang Tuhan lakukan. Dan pemulihan itu dan itu semua akan terjadi di tempat yang Tuhan telah tetapkan dari keabadian, yaitu di Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari, haleluya, percaya, klaim,
Terus harus orang Papua juga berdoa kalau sudah dikembalikan dari Roma itu, bahwa lambang daripada pakaian-pakaian raja dan imamat, rajani imamat secara rohani jasmani, berkat-berkat itu dikembalikan, orang Papua harus berdoa. Kalau itu sudah dikembalikan, Tuhan kami dipakaikan, begitu, supaya haleluya, kita memiliki hikmat, pengetahuan, kepemimpinan, baik itu dalam pelayanan perkara rohani, baik itu dalam pelayanan pemerintahan, kehidupan sosial, ekonomi, kehidupan apa saja di atas bumi Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dan kesaksian ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Sehingga setiap orang yang mendengarkan memberkati mereka, sehingga semakin orang semakin percaya bahwa Yeshua HaMashiach sedang memulihkan negeri ini. Haleluya, sehingga semua bentuk-bentuk 2021 raja-raja yang mempermainkan orang-orang Israel Papua pada zaman-zaman dahulu hingga sekarang ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, sehingga oleh karena ulah dari moyang-moyang kami pada zaman dahulu, pada zaman Israel kuno pada zaman itu, maka semuanya itu Bapa sedang mengampuni dosa bangsa-bangsa, dosa-dosa perusakan Taman Eden, dosa-dosa penyaliban Yesua dan para nabi, para rasul, dosa-dosa Israel turun-temurun, Bapa sudah mulai membersihkannya. Bapa mengampuni, menyucikan, membersihkannya. Terima kasih, dan Bapa sedang berperan dengan adil dan menghakimi dengan adil. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Bapa. Tuhan bangkitkan iman daripada orang-orang Papua asli, sehingga mereka menemukan jati diri dan mereka mulai kembali kepada Yeshua HaMashiach Adonai yang sedang membuka segala tabir rahasia Bapa, dalam nama untuk memulihkan segala sesuatu di atas bumi Papua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa. Berkati kami dan juga keluarga-keluarga kami, saudara secara pribadi, keluarga di mana saja mereka berada, dari suku-suku yang ada di wilayah tersebar di Papua ini. Terima kasih Bapa, dalam nama baik pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.